Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Berita 5 Simpang 5 TV. Pemirsa, karena terlalu lama tertahan di pengungsian akibat rumah mereka masih tergenang banjir, membuat pengungsi para korban banjir mulai dilanda kejenuhan. Selain karena kesehatan yang mulai terganggu, mereka mengaku tidak dapat melakukan aktivitas di tempat pengungsian. Sebulan sudah para korban banjir di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, berada di tempat pengungsian akibat rumah mereka tergenang banjir. Kendati sebagian pengungsi sudah mulai kembali ke rumah masing-masing, namun di tempat pengungsian yang berada di desa tersebut masih terdapat puluhan pengungsi yang belum bisa pulang. Kartini, salah satu pengungsi warga desa setempat, mengatakan dirinya sudah mulai jenuh akibat lamanya berada di tempat pengungsian tersebut. Selain karena terganggunya kesehatan, tak banyak yang dapat ia lakukan. Meskipun keinginan untuk kembali ke rumah sangatlah tinggi, pihaknya tak bisa berbuat banyak, selain harus menunggu hingga banjir surut. Apalagi saat ini rumahnya belum bisa ditempati. Sejauh ini sampai saat ini mengungsi gimana Bu? Rasanya Bu? Rasanya sudah jenuh, ingin kembali ke rumah. Tapi sudah gimana lagi, namanya sudah bencana ya, takdir dari yang kuasa. Terima aja, semoga ya dapat hikmatnya lah. Para korban berharap agar banjir yang menggenangi rumah mereka segera surut, agar mereka bisa kembali ke rumah masing-masing dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Banjir yang melanda sebagian besar wilayah Pati termasuk Desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan, tidak hanya menggenangi rumah-rumah warga, namun juga fasilitas umum seperti balai desa tidak luput dari terjangan banjir. Akibatnya puluhan berkas yang ada di balai desa setempat terancam rusak. Banjir tidak hanya merendam pemukiman warga, namun juga menggenangi sejumlah fasilitas umum, salah satunya Balai Desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan. Akibatnya, berkas atau arsip desa dan alat elektronik rusak karena terendam banjir. Apalagi ketika banjir ketinggian air di dalam ruangan mencapai 1,5 meter. Aksin, salah satu perangkat desa setempat, mengatakan sebelumnya berkas-berkas tersebut sudah diamankan di atas meja. Namun karena debit air semakin tinggi, meja yang bermuatan berkas-berkas tersebut justru terguling. Berkas-berkas yang terkena air itu ada di lemari atau gimana? Ya di atas meja sudah dialihkan ke atas meja. Gitu. Nah, pada waktu dulu kan tidak terkena air pada waktu dulu, tapi untuk banjir sekarang kan malah melebihi. Oh gitu. Sehingga banyak buku-buku terkena air semua. Oh gitu. Berkas yang basah serta terancam rusak meliputi kartu keluarga, surat penting desa, barang-barang elektronik seperti 3 komputer milik desa. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Meskipun banjir yang melanda Dukuh Bitung Banjarsari hingga kini belum juga surut, namun hal tersebut tidak menghalangi niat para murid SD untuk berangkat ke sekolah meskipun harus menerjang genangan banjir. Hal tersebut dikarenakan para murid tidak mau ketinggalan pelajaran setelah selama 3 minggu sekolah mereka diliburkan. Masih tingginya genangan banjir yang melanda Dukuh Biteng, Desa Banjarsari, tak menyurutkan langkah para murid SD Banjarsari 2 untuk tetap berangkat ke sekolah, meskipun harus bersusah payah melintasi genangan banjir. Bayu, salah satu murid SD Banjarsari 2, mengatakan meskipun genangan air masih terbilang tinggi, namun hal tersebut tak menyurutkan langkahnya untuk pergi ke sekolah dengan alasan tak ingin ketinggalan pelajaran. Apalagi sejak dilanda banjir, ia bersama murid-murid lainnya telah diliburkan selama 3 minggu. Dek, ini kan masih banjir kok tetap semangat berangkat sekolah, Dek? Nah itu Kak, kita sudah libur 3 minggu. Kita nggak mau ketinggalan pelajaran. Meskipun banjir kita tetap mau bersekolah.
kaki basah kita mau bersekolah. Itu pakai apa, Dek, berangkatnya? Pakai perahu, yang sulitnya yaitu menerjang banjir di sana. Meski diantar para orang tua dengan menggunakan perahu saat berangkat maupun pulang sekolah, Bayu mengaku tak jarang seragamnya basah terkena limpasan air banjir yang memang saat ini ketinggiannya masih selutut orang dewasa. Kendati demikian, meski para siswa memakai seragam seadanya dan hampir keseluruhan siswa hanya memakai sandal saat mengikuti pelajaran, hal tersebut tak mengurangi semangat mereka dalam belajar. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa Simpang 5 TV, kompetisi film pendek Pantura masih kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin mendaftar, yaitu sampai 1 Maret 2014. Dan untuk Anda, film yang terbaik nantinya akan mendapatkan trofi dan juga sertifikat plus uang pembinaan hingga jutaan rupiah. Jadi pastikan untuk bergabung dalam Komfil Pantura Simpang 5 TV. Baik, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program Berita 5 edisi 13 Februari 2014. Saya Dara Firmansyah beserta kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalam dan salam 5.